Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Was-Was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Buntut kisruh rumah tangga Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro Hendarso atau Enji justru menguak kehidupan masa lalu Enji dengan sejumlah wanita lain. Tak disangka Enji pernah menjadi kekasih Anggita Sari, mantan kekasih Ferdi Budiman. Bahkan Anggita mengakui sempat mengandung saat menjalin asmara dengan Enji. Di saat hubungan Enji dengan Anggita terkuak, tiba-tiba saja muncul dua orang wanita lainnya bernama Anggun dan Sheila yang juga mengaku pernah menjalin asmara dengan Enji. Bahkan secara tegas mereka mengaku jika ketiganya adalah korban Enji. Anggita, Anggun, dan Sheila secara kompak mengurai ihwal sejarah cinta mereka bersama lelaki berkepala pelontos ini di saat Enji dan Ayu berencana menggelar pertunangan. Kepada Sheila, Enji sempat bercerita soal ketidaksiapan dirinya menikahi Ayu Ting Ting. Hai Enji, ini kita banget. Enji mengakui kan kenal saya sebelum Ayu Ting Ting. Jadi mungkin Sheila sama Anggun ini maaf ya, mungkin dimodusin dipacarin Enjinya itu pas sudah sama Ayu Ting Ting. Kalau saya sebelum. Aku awal kenal sama Enji, aku dikenalin sama teman aku November 2012 dan dikenalin sama teman aku yang inisialnya E, dan berlanjut itu nge-wine bareng, terus kita clubbing bareng, terus besok-besoknya dia minta pin BB aku, minta nomor telepon aku, ya dia sering BBM aku lah gitu. Aku mungkin TTM lah, teman-teman deket aja, anggap dia teman deket aja gitu. Cuman dia yang sering hubungin aku, sering ya gimana sih laki-laki perhatiin cewek kan. Tapi itu pun hubungannya cuma 2 bulan. Udah 2 bulan setengah ke situ dia langsung ngilang gitu. Sebelum mereka married, Ayu sama Ayu sama Enji. Tapi mereka udah saling kenal, tapi aku nggak seberapa ini ya. Cuman aku sempat tinggal juga maksudnya bareng sama Enji. Jadi istilahnya kalau misalkan untuk tahu keluarganya pas segala belum, karena kita penjajakan dulu, dan itu pun berlangsung hanya sebulan nggak nyampe 2 bulan, dan itu dia tiba-tiba menghilang. Sebelum dia married ya, dia tuh sharing ke aku untuk mengenai ketidaksiapan dia untuk menikah sama Ayu. Karena saat itu kondisinya dengan aku waktu itu dia belum mapan gitu. Dia belum mapan, masih mungkin baru merintis bisnisnya ya atau bagaimana gitu. Karena dia bilang katanya dia belum siap, dia belum mapan karena untuk bersama dengan keluarganya Enji yang beda derajat dengan wanitanya ya gitu. Jadi dia pengen menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia sudah mapan baru dia akan menikah. Jika menelisik pengakuan Anggun, Sheila, serta Anggita, sepertinya Enji seakan memilih menghilang dalam mengakhiri sebuah hubungan dengan singkat. Apakah ini sebuah kebiasaan Enji dalam menjalin cinta? Lantas motivasi apa yang membuat mereka semua mendadak menguak aib mereka? Bagaimana Ayu Ting Ting mengomentari para wanita di sekeliling suaminya itu? Udah sifatnya kayak gitu, dan emang nggak tahu mungkin dia senangnya ganti-ganti cewek dalam jangka 2 bulan mungkin ya. 2 bulan ganti gitu kan. Dan ceweknya pun tipenya mungkin harus model apa gimana, dan setahu aku sih mantannya semuanya kayaknya anak model semua. Itu sekarang. Kalau waktu dulu zaman saya sama Sheila enggak sih. Nggak ada. Mungkin karena dia udah punya Porsche kali ya. Maaf banget, mungkin banyak publik ya yang menilai ini perempuan kayak gimana sih, nggak menghargai Ayu Ting Ting yang lagi hamil tua dan bikin down. Kita bukannya bikin down, tapi karena memang dari terkuaknya kasus saya kan, jadi makin banyak perempuan yang keluar. Ya. Dan di sini kan kita nggak ada keinginan untuk mempush Enji ya, atau memojokkan Enji segala macam. Kan Enji sempat
waktu ada pernyataan katanya mau menggugat atau gimana. Maaf aja, setahu saya itu orang yang menggandeng pengacara itu berarti dia merasa dirinya salah karena dia merasa dirinya harus dibela. Sedangkan Enggi itu kan laki-laki. Halo, Enggi itu laki-laki. Ya, kalau emang dia nggak salah, kenapa harus pakai pengacara? Enggi itu laki-laki, gitu. dia bisa menyelesaikan secara keluargaan, secara gentle. Apapun yang terjadi di luar sana, forever is the pen to you. With my baby guri nyoy. Munculnya pengakuan para wanita yang pernah menjalin kisah dengan Angie seolah membuka sepak terjang Angie di dunia asmara. Benarkah Angie seorang petualang cinta? Yang jelas nasib Anggita Sari dibandingkan Anggun, Sheila juga Ayu Ting Ting yang telah dinikahinya lebih beruntung karena Anggita telah mengenal keluarga besar Angie. Anggita juga tak gentar jika aksi buka mulutnya ini akan membuat Angie menggugatnya secara hukum. Saya itu udah bukan ketemu lagi. Saya udah sama mamanya nemenin arisan kemana-mana, ke Anyer, kita ke Bandung sama mamanya Enggi. Kan dia kan ada ini niatan melamar sambil makan bareng keluarga besar saya. Waktu 2011 itu. Kecuali saya waktu itu nggak dikenalin sama bapaknya ya, karena bapaknya terus menjabat kan. Kalau misalnya sama saya maaf ya, dia itu selalu yang kayak show off ya, yang kayak pamerin. Dia tuh anak Inul, dan itu pun berlaku waktu dia bertemu dengan keluarga besar saya selalu kayak gitu. Itu yang bikin keluarga saya bukannya malah jadi wow, malah jadi nggak respect kau gini sih. Sementara dulu Enggi belum punya pekerjaan. Belajar dong jadi gentle sayang, berubah dong sayang. Oh enggak ya, temen doang. Temen biasa. Kemana pemain tenis, main raket? Apa aja Mas mau lah. Walau banyaknya wanita yang pernah warawiri di hati Angie, Ayu berani menjamin jika itu bukan alasan dirinya untuk keluar dari kehidupan Angie. Jatuhnya talak yang diucapkan Angie bahkan sebanyak 2 kali membuat Ayu memilih pulang kepada orang tuanya. Alasan Angie menyuruh Ayu untuk kembali pada orang tuanya itu lantaran dirinya didesak untuk segera menggelar sebuah resepsi pernikahan yang sudah rampung 90% dipersiapkan kedua orang tua Ayu, hanya menunggu kepastian hari dari Angie. Lantas benarkah talak tidak boleh dijatuhkan pada saat wanita dalam keadaan hamil? Karena gini, sebaik-baiknya talak itu adalah talak yang diucapkan dalam keadaan istri tidak punya beban, ya. Karena gini, istri hamil, lagi mengandung, bagaimana dia harus menanggung beban secara fisik, dan ulama sebagian besar mengatakan itu tidak sah. Tetap talak itu harus diucapkan ketika semua beban dari fisik istri ini sudah lepas. Sana ke rumah orang tua kamu aja, gitu kan? Itu namanya kasarnya kan kita sudah gitu ya, udah dipulangin ke rumah emak bapak kita. Kalau udah dijatuhin begitu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita ngomong gue talak lu berkali-kali, mau 1000 kali juga kagak bakal berlaku tuh talak. Tapi kalau sudah seorang suami menjatuhkan talak sekali aja, walaupun itu dalam keadaan bercanda, misalnya lu bukan istri gua gitu, walaupun dalam keadaan bercanda gitu ya, itu sudah jatuh talak kalau menurut keyakinan yang saya. Kalau soal talak, yang pertama itu emang saya nikah. Setelah nikah itu saya selalu didesak terus sama Ayu buat acara resepsi. Maksud saya lagi-lagi resepsi. Ini masalah resepsi, balik lagi. Maksud saya kan situasinya kan lagi apa ya, semua di media keluar, semua di segala macam orang tahu. Maksud saya kan saya bukan dari kalangan seperti itu. Maksud saya tunggu semuanya redam dulu, tunggu semuanya santai dulu, baru kita adain resepsi. Tapi saya didesak terus sampai akhirnya tanggal 24 malam sebelum kejadian tanggal 25 dia pulang, itu kita emang ada sedikit nggak ribut sih, cuman ngobrol biasa. Tapi emang saya merasa kok saya nggak dihargain sebagai suami, malah kok dia lebih membackup keluarganya. Jadi pada malam itu saya sempat ngomong sama dia, kalau emang kamu tidak mau mendengarkan omongan saya dan tidak mau menghargain saya, sana kamu sama orang tua kamu. Saya emang bilang seperti itu. Dan itu bukan talak ya dalam agama Islam? Saya tanya nggak Bu, itu bukan talak. Akhir kita juga ngomong itu secara serius, bukan dalam keadaan bercanda. Dia menjatuhkan talak buat saya. Sejatinya hajatan resepsi bukanlah sebuah kewajiban, tetapi sebagai wujud syukur atas terlaksananya sebuah penyatuan dua hati, sangat wajar jika resepsi digelar.
Ayu yang merasa terluka lantaran keluarganya dianggap merongrong Angie untuk membuat sebuah pesta mewah, membeberkan surat undangan warna hijau muda berhiaskan inisial nama Ayu dan Angie, serta souvenir yang akan menjadi saksi bagi pesta pernikahan mereka yang awalnya akan digelar pada 4 September mendatang. Segala persiapan yang sudah matang seakan seperti sia-sia sudah. Inilah yang membuat keluarga Ayu tersakiti. Rencana awalnya memang diadakan itu semua pada tanggal 4 September dan itu pun acaranya diadakan di rumah, dan kita juga udah ngasih tahu dari keluarga sana kita cuma pengen partisipasinya untuk hadir di acara resepsi di sini, dan kita juga tidak minta untuk di gedung ataupun hotel yang mewah, itu enggak. Tapi kenyataannya di sini 4 September 2013 Jalan Kemuliaan, Depok 2 Tengah, dan itu adalah alamat rumah saya yang sekarang gitu, yang ditempati sama orang tua saya. Saya mikirinnya mah orang tua ya, kalau saya mah biarin deh, mau perasaan saya kayak gimana juga. Kalau orang tua kan beda perasaannya gitu, apalagi saya ngeliat mereka yang udah senang gitu, yang udah mempersiapkan semuanya, terutama ayah gitu, antusias banget sampai dekor segala macem.